Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di oke ya, kiriman oplok-oplokannya ya ini ya. Mesin subwoofer Harman Kardon Sub TS11. Kerusakannya seperti ini ya. Masih bisa bunyi tapi suaranya serak. Oke ya, ini akan saya buka dulu aja ya. Buka terus sekalian saya keluarkan speaker buat nyoba. Ini belum saya coba. Kita coba sekalian itu suara seraknya seperti apa gitu ya. Ini, sekalian nanti kita lihat mesinnya. Karena saya belum pernah memperbaiki seperti ini ya. Subwoofer Harman Kardon seri ini ya. Oke, saya bongkar dulu sekalian keluarkan speaker buat nyoba. Kurang lebih seperti itu rusaknya ya. Ternyata suaranya seperti itu, bahasanya enggak dem 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 ini mesinnya seperti ini ya dalamnya ya. Nah seperti ini sendiri ya, supply untuk preampnya sendiri, supply untuk amplinya sendiri, dan ini jenisnya apa ini ya, amplinya seperti ini ya, seperti ini. Nah ini kita fokus ke sini ya. Ini kalau secara fisiknya kita berbicara secara fisik ya. Ini juga ternyata casingnya maunya kena apa ini ya. Panas, saya cek ya, ini bagian sini ya, atas ini. Pikir maunya tuh panas itu ya. Panas. Kemungkinan sablanya pernah diperbaiki juga ini. Panas. Tapi saya nggak akan fokus ke situ. Saya akan fokus ke sini dulu ya, seperti yang saya bilang secara fisik itu terlihat sebetulnya ya. Sini terlihat ya. Nah ini ya, di sini ada elko ya, dia korosi ya. Di bagian amplinya atau apa ini ya, ini digital amplifier ya, ini pakai kelas apa itu ya. Baru kali ini saya lihat subwoofer ini ya Pak, untuk seri ini. Ini ya coba ganti dulu itu ya, paling gampang ya. Yang ini lem-lem seperti ini memang sering jadi tersangka. Nah ini paling gampang ya, oplok-oplok bagian situ dulu aja ya. Bongkar dulu bagian situ, bongkar dulu ganti dulu ekornya gitu ya. Ini sampai kita lihat dia kelas apa ya, mestinya kelas D. Cuma ya aneh aja baru modelnya seperti ini, supply-nya sendiri-sendiri. Kemungkinan lain enggak mesin anunya ya, preampnya juga bisa. Cuma ini secara fisik dulu ya. Nah, secara fisik kan terlihat bahwa bagian itu tuh ekonya seperti itu. Itu kita jadikan tersangka dulu. Nah, nanti baru kalau udah kita ganti, saya ganti ekonya, ternyata masih seperti itu gitu ya. Nah, baru kita cek yang lainnya, sambil cek yang lainnya juga sini ya, sambil cek yang lainnya juga. Waduh nih berapa ini ya, lem-lem gini nih nanti riskan anu ya, riskan bermasalah juga ya. Sebentar nih, kenapa nih kameranya nggak mau fokus dulu. Bentar ya. Nah oke ya. Nah ini sini, wah lem-lem gini nih ya riskan ya, riskan lain waktu itu bikin korosi juga nih. Nanti saya bersihkan sekalian ya. Ini dapat apa ini, Onigron ya, cek dulu. Wah strom, nanti saya masih nyimpan strom udah, simpan strom tidak. Oke, enggak ya. Ya tuh, nah ini saya akan berfokus ke sini ya, ini dulu. Nah ini bongkar dulu, coba lepas dulu ya, saya lepas dulu. Ini kita lepas dulu, lepas dulu.
Malah ini yang powernya dia pakai biasa ya, nggak pakai SMPS. Coba saja. Saya lihat ini dulu aja ya, penasaran. Dia pakai IC seri berapa? Oke ya, di sini sudah saya buka. Nah, ini transistornya, MOSFET-nya. Ya, ini lem-lem ini ya, ini harus dibersihkan. Nah, ini akan saya ganti dulu ini. Nah, ya, sudah fix ini ya. Tuh. Jadi tersangka ini. Tuh. Tuh. Nah, 100 volt berapa mikro? 10 mikro ya. Nah, ini dulu fokus ke sini. Nah, saya akan ganti dulu. Ini tentunya saya nggak punya spare partnya ini, karena ya 100 volt 10 mikro yang nggak punya stok. 50 volt ya punya. Ini ganti dua-duanya ya. Lemnya ini ya, hanya oke dari pabrik ya kayak gini. Oke ya, nanti akan sekalian saya bersihkan dulu ini, sekalian lem-lemnya di sini. Nah, ini ganti ya, bersihkan ya ini juga ya, bersihkan semua. Nanti sambil cek juga transistornya, juga nanti lem-lem. Nah, kalau ini ya, ini sebetulnya juga riskan juga ya. Nah, ini ya sini. Nah, ini ini sudah berkarat. Tapi yang terpenting ini nanti kalau bisa saya bersihkan gitu ya, bersihkan nih lemnya, mengganggu ya. Di lain waktu bisa bikin konslet ya, konslet ini riskan. Nggak perlu ya ini nanti, tapi ini keras banget ini. Jadi ya kita fokus ke sini dulu ya, sini dulu bagian powernya. Ini bagian powernya di sini ya. Ternyata ini pakai MOSFET di sini transistornya. Oke, saya plug dulu. Oke ya, di sini elektronnya sudah saya ganti, enggaknya di situ ya. Ternyata ya ini ya, seperti yang saya bilang, ini ada lem itu. Setelah saya buka ya, resistornya kapasitor yang ada di sini ini juga ya seperti karatan gitu ya. Saya bersihkan, saya resolder ya nggak mau. Lumayan ini harus saya ganti. Jadi ini resistor yang kena lem ini ya. Ini kan hasilnya bawahnya ada lem kemarin ya. Tadi ada lemnya saya lepas. Nah, ini kapasitornya ya ganti. Kapasitor ganti. Nah, ini akan saya pasang dulu. Terus coba ya, sementara itu dulu ya, tersangka utamanya di situ dulu ya. Nanti kalau ternyata masih, nah baru kita petani lagi, cari penyebabnya apa. Nanti coba power aja tanpa preamp, suaranya gimana gitu ya, apakah masih jebret seperti itu, gasnya itu ya. Mudah-mudahan cuma ini aja ya, dari sini aja. Oke ya, ini saya pasang lagi. Ini saya tes juga aman ya yang ini ya. Oke lah, saya pasang dulu. Ini tanpa filter. Nah, ini ya.
mudah-mudahan apa namanya bisa terdengar ya suaranya ya. Kan cuma over bek. Nah, ini enggak ada pengatur frekuensinya ya. Cuma ya ini ada anu aja sih, apa namanya, filter on off gitu ya. Oh, ini potensionya juga bermasalah ya. Ini ya, resak ya. Ganti juga nih ya. Ini ya. Besar enggak nih, kecil nih. Ketika saya pakai filternya nonaktif baru kerasa. Oh, nih juga terasa ya. Nih. Potensinya juga bermasalah nih. Cuma untuk bagian powernya, suaranya juga udah oke, overnya udah normal. Cuma ini potensinya nih, saya nggak perhatikan ya. Tapi ketika waduh, ini harus bongkar semua nih ya, ngelepas semua ini potensinya ini. Oke, saya akan ganti dulu ya potensinya ya. Saya ganti dulu. Oke ya, ini sudah saya ganti potensinya. Udah nggak rosak nih. Tadi diawali pas posisi kecil ya, sak. Ini udah enak nih. Ini filter on, filter off. Ya oke lah ya, udah jadi ya. Lebih seperti itu. Permasalahannya ada pada bagian powernya ya. Ini udah saya kasih lem juga sini. Kasih lemnya lem kayak gini ya harusnya ya. Kasih lem seperti itu ya pasti bakal menjadi biang penyakit ya. Ini juga sudah saya bersihkan ya. Situ sudah saya bersihkan. Seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu pemotongannya, gampang susah gitu ya. Kebetulan secara fisik itu terlihat ya itu dulu. Kalau secara fisik nggak terlihat baru kita obok-obok bagian rangkaian amplinya ya. Jadi pisah dulu, kalian harus cari jalurnya. Biasanya ya saya lakukan itu pisah dulu, coba dulu yang bermasalah itu rangkaian amplinya atau bagian filternya atau preamp-nya ya. Di sini filternya ini atau preamp-nya ini atau powernya. Ini kalian harus ngurut ke dari inputnya, carikan power langsung dia bisa apa namanya bunyi normal atau enggak. Kalau enggak ya powernya, kalau normal ya berarti preamp. Itu aja ya potensio yang ganti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.